kenapa nggak ada nama Sela Bernadetta Onan? Nah, ini juga menarik sebenarnya. Halo Moji Badi, kembali lagi di podcast Si Jago Volley bersama gue Rama Sugianto dan kembali saya bersama dengan Reza Pradita. Halo Ja. Halo Mas. Nah ini dikit lagi kita akan ada FVC Challenge Cup 2023. Timnas Voli Putri Indonesia akan bertanding dan bertindak sebagai tuan rumah di FVC Challenge Cup 2023 mulai 18 Juni hingga 25 Juni 2023. Nah kita jadi tuan rumah, jadi silakan untuk Anda warga Gresik dan juga sekitarnya datang langsung ke GOR, kita ramaikan dan kita kasih tahu nih kepada pecinta voli di Asia bahwa sekali lagi animo dari Volley-mania yang ada di Indonesia itu luar biasa dan ini saat yang tepat. Dan pertandingan dari semuanya di FVC Challenge Cup 2023 ini seluruhnya akan disiarkan secara langsung oleh Moji. Nah kita akan ngobrol. Jago Volley. Nah si Jago Volley. Jago Volley. Nah ini Ja, ini kan ada beberapa negara yang akan jadi peserta di FVC Challenge Cup dan ini menjadi awal sebetulnya untuk kita kalau mau melangkah ke VNL. Nah mungkin kalau Reza bisa ngejelasin nggak sih sebetulnya kenapa akhirnya Challenge Cup ini menjadi hal yang penting gitu ya? Hal yang penting menjadi awal menuju ke VNL. Jadi kalau tahun lalu memang belum ada Challenge Cup ini, jadi Challenge Cup-nya baru untuk memilih perwakilan Asia main di FIVB Challenger Cup. Ya. Nah kalau tahun lalu Kazakhstan terpilih karena peringkat dari FVC-nya paling tinggi, jadi dia mewakili Asia. Tapi tahun ini ada kualifikasinya, di mana pemenang dari FVC Challenge Cup di Asia ini akan mewakili Asia untuk FIVB Challenger Cup, di mana nanti akan ada perwakilan dari tiap federasi, Betul. ditambah tuan rumah dan juga satu tim yang terdegradasi dari VNL 2023 untuk kemudian pemenangnya akan bermain di VNL 2024. Jadi memang ini langkah awal di mana setiap negara yang pengen ikut di VNL ini harus mengawalinya dari masing-masing konfederasi. Betul, dan menariknya kalau udah di VNL ya jadi ada kayak kastanya gitu loh kalau di VNL. Ya. Ada core team, ini ada tim challenger yang, team. Nah, ada challenger team, betul. Kalau core team ini tim yang walaupun nantinya ada di peringkat buncit pun tidak akan Ya, terdegradasi. kayak Korea Selatan di Betul. tahun lalu kan dia peringkat paling bawah tuh, tapi nggak terdegradasi karena dia merupakan core team. Jadi core team ini adalah 14 tim yang dirasa memang menjadi kekuatan di voli dunia yang kemudian dipilih ini pada 2018. Jadi kalau kita ingat Korea di 2018 itu kan masih bagus banget. Bagusnya, betul. Ada si Kembar, terus ada si Kim Yong Kwon itu, terus tim-tim lainnya kalau misalnya ingin ikut ke VNL ini harus menjadi tim challenger. Nah tim challengernya ini ada 4, di mana tim terbawah tiap tahunnya yang challengernya ini akan terdegradasi. Jadi kalau challengernya ini peringkat 3, 5, 7, 9. 9 Peringkat 9 degradasi, tetap Betul. bukan yang 16 karena 16-nya Ya. core team. Core team dan satu-satunya negara Asia Tenggara yang termasuk core team di VNL adalah Thailand. Ya. Nah, Thailand ini jadi tidak akan bisa terdegradasi dari VNL karena statusnya ini termasuk dari 14 tim yang memang dirasa cukup mapan Ya. secara kemampuan, Dan- secara kompetisi juga cukup baik. Dan itu kemudian yang menjadi alasan buat yang mempertanyakan kenapa Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China tidak ada di 12 nama ikut FVC Challenge Cup. Betul. Karena mereka sudah bermain di VNL. Nah, ini kalau misalnya kita balik lagi ke Challenge Cup, ini adalah bagannya di mana Indonesia tergabung di Pool A, Indonesia bersama dengan Macau, dan lagi-lagi kita akan ketemu dengan Filipina. Filipina ini adalah tim yang kita kalahkan di perebutan medali perunggu di SEA Games 2023 Kamboja. Nah, ini kalau misalnya ngeliat bagannya sebetulnya kita optimis ya untuk keluar dari Pool A, tinggal nantinya ketika menghadapi juara-juara dari masing-masing pool, ini akan jadi tantangan sesungguhnya, Ja. Ya, kalau gue lihat gini Mas, jadi untuk lolos ke 8 besar ya, rasanya memang peluang Indonesia gede banget. Karena menang satu kali pun peluangnya langsung terbuka buat lolos ke 8 besar. Cuman, kalau kita ingin punya kans yang besar melaju lebih jauh, kita harus bisa jadi juara grup. Karena kalau di pool lain kan ada tim-tim kayak Iran, kayak Kazakhstan, kayak Vietnam yang kemungkinan jadi juara grup. Jadi memang kalau kita pengen melangkah lebih jauh, kita harus bisa jadi juara grup. Dan Yap. peluang jadi juara grup pun di grup ini cukup besar. Kita segrup sama Macau dan juga Filipina. Macau ya masih ada di bawah tim-tim lain lah. Filipina kita sudah sangat sering bertemu. Terakhir di SEA Games pun kita berhasil menang dan dengan cara yang juga cukup meyakinkan gitu. Walaupun sempat di beberapa set terkejar ya. Tapi secara kualitas Indonesia masih ada di atas Filipina. Apalagi di tahun ini Filipina juga udah nggak lagi bermain sama Jaja Santiago yang pemain di Liga Jepangnya. Terus tersisa Alisa Valdez yang rasanya untuk menggendong tim pun terlalu berat buat Filipina. Betul. Nah ini kalau misalnya kita lihat di belakang ya, ini adalah bagan ataupun grup yang ada di FVC Challenge Cup 2023. Kita harapkan hasil terbaik. Dan nama-nama pemain Indonesia juga sudah diumumkan. 16 roster, 16 nama yang sepertinya juga tidak akan berkurang. Karena kita sebagai tuan rumah
Kita akan membawa banyak nama, walaupun nanti ada 14 nama yang didaftarkan, mungkin 2 pemain ini akan menjadi cadangan luar. Nah ini menarik ya, dari 16 nama, bisa dibilang 95% lah ya, ini komposisi yang ada di SEA Games 2023 Kamboja. Hanya Sinsin yang dicoret, namun ada 2 middle blocker baru yang dimasukkan. Ada Yola dan juga ada Dea. Sementara ada 1 outside hitter baru yang juga masuk, yaitu Ajeng. Nah ini kalau dilihat dari komposisi 16 nama beserta dengan pelatih Alim Suseno, gimana ngelihat nama-nama tadi, Ja? Ya rasanya sih ini memang masih jadi tim terkuat ya, karena secara starting six kan juga di bawah semua. Cuman menurut gue sih sebenarnya 16 juga masih terlalu sedikit, Mas, karena idealnya sih 18 lah. Karena tiap posisi ini harus ada penggantinya. Jadi 4 off player tuh kalau bisa 1 setter, 1 middle blocker, 1 hitter, atau 1 libero, 1 Mumpung mainnya di Indonesia ya. Mumpung mainnya di Indonesia. Sayangnya memang ini sudah diambil keputusan untuk hanya membawa 16 pemain, nantinya 14 masuk ke line up, yang 2-nya jadi off player yang tidak didaftarkan ke daftar susunan pemain. Dan kalau kita lihat secara nama, yang baru kan ada 3. Yola Yuliana udah jadi langganan timnas sejak lama. Terus ada nama Dea dan satu lagi Ajeng. Nah kalau gue lihat ini masing-masing nama ada alasan yang berbeda, Mas. Ajeng dipanggil karena dia sosok yang menurut gue hitter yang agak beda dibandingkan hitter-hitter yang udah ada. Kalau kita lihat hitter yang tipenya defense itu udah banyak. Ada Nandita, ada Medioku. Nah Ajeng ini bisa jadi salah satu pembeda kalau dibutuhkan hitter yang lebih ofensif. Nah kalau Dea ini lebih ke regenerasi. Setelah ada Sinsin, ada Mira Suci, nah ini Dea juga ingin diberikan kesempatan menimba ilmu sebanyak mungkin, merasakan atmosfer kompetisi Asia karena kita tidak ikut di kejuaraan junior. Jadi terpaksa memang diikutkan ke kejuaraan senior dan diharapkan bisa mengambil ilmu juga dari middle blocker senior. Dan kebetulan ini juga klubnya dari Gresik yang menjadi tuan rumah ya. Mungkin ini juga jadi alasan kenapa akhirnya pemain muda asal Gresik ini juga harus ikut dilibatkan supaya bisa dapat pengalaman di event ataupun turnamen internasional. Dan yang menarik ada Yola sebenarnya. Jadi Yola ini adalah tipe pemain yang sebenarnya diinginkan oleh banyak pelatih karena dia all round. Dia versatile, dia bisa main di hitter, dia bisa main di middle blocker. Jadi kalau situasi-situasi kritis, situasi-situasi krusial, dibutuhkan sosok yang berpengalaman, nih Yola juga bisa masuk sana, Mas. Iya, dan mungkin juga alasannya ya kenapa akhirnya Sinsin dicoret, karena di SEA Games juga tidak banyak sebetulnya kesempatan dari Sinsin. Makanya akhirnya dicari lagi pemain muda baru, ya jatuh kepada Dea. Ya sebenarnya kayak lebih di Gresik kan sebetulnya Dea sendiri cadangan dari Netidia. Tapi kan Dea pun ketika masuk menggantikan Julieta Lazcano ya, kita ingat di perebutan tempat ketiga itu dia mainnya juga bagus banget dan bisa membuktikan lah kepercayaan yang sudah dikasih sama dia. Jadi ini lebih kayak ngasih kesempatan sih, Mas, ke middle blocker muda. Kan Sinsin kita tahu SEA Games sudah 2 kali. Mungkin ini kayak giliran untuk Dea agar nanti kemudian ketika misalnya Wilda dan Wulan udah nggak di timnas, middle blocker mudanya ini semuanya udah punya pengalaman main di level senior. Oke, karena kalau misalnya kita acuannya di Proliga, sekali lagi Dea ini sebenarnya cadangan Netidia, tapi kan Netidia ya usianya udah usia matang ya dibandingkan dengan Dea Cahaya Pitaloka. Tapi ini ada 2 perdebatan sebetulnya ya dari pecinta voli, dari netizen, 2 perdebatan dari 16 rooster yang sudah diumumkan. Kenapa nggak ada nama Sela Bernadetta Onan? Nah ini juga menarik sebenarnya. Kenapa nggak ada Sela? Karena gini, kalau kita lihat Sela pun gaya mainnya sebenarnya beda dengan Wilda, dengan Agustin Wulandari. Malah sebetulnya 3 middle blocker ini mirip loh. Yola, Wilda, sama Agustin ini mirip-mirip sebetulnya. Justru Sela ini kan tipenya lebih defensif ya. Dia punya postur yang bagus, dia bloknya juga bagus. Sayangnya memang nggak dapat kesempatan di SEA Games. Dan usianya sebetulnya juga masih usia muda. Ya, masih 23 tahun. Dan memang keputusan pelatih mungkin untuk tidak memberikan kesempatan buat Sela, kalau menurut gue sih, Mas, karena 2 middle blocker utamanya udah hampir pasti Wilda sama Agustin Wulandari. Jadi middle blocker berikutnya ini yang dipilih adalah yang junior untuk kemudian bisa merasakan atmosfer itu tadi. Karena kalau Yola kita hitungannya dia versatile lah, bisa di hitter, bisa di middle blocker. Mungkin kemungkinan besar Sela nanti bakal masuk ke tim yang di Southeast Asia Volleyball League yang nanti diselenggarakan juga di bulan Juli ya kalau nggak salah atau Agustus. Nah itu kemungkinan besar dia bakal masuk di sana karena itu pun nanti yang diberikan
tanggung jawab untuk membuat tim adalah BJB Tanda Mata. Betul, jadi mayoritas nanti para pemain dari Bandung BJB walaupun sekali lagi menggunakan nama dari Indonesia ya. Di Civilik untuk putri, sementara untuk putra Civilik nanti akan ada Lavani, namanya tetap nama Indonesia. Nah ini menarik sebetulnya karena seperti yang dikatakan Reza, gue juga sepakat bahwa sekali lagi mungkin prioritasnya ya ketika dipanggil, ketika line up-nya dirasa sudah terisi, seperti tadi kan Wilda dan juga Agustin Wulandari. Nah untuk cadangan biasanya akan mencari pemain muda yang dirasa akan mengambil pengalaman. Karena kalau kita lihat di SEA Games pun Sin ini juga jarang mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain. Makanya akhirnya dimasukkanlah Dea supaya Dea ini bisa mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya, bisa merasakan atmosfer ajang ataupun event internasional. Nah itu yang pertama Sela. Yang kedua, ini posisi setter. Nah ini kan juga jadi banyak perbincangan di media sosial oleh netizen. Tisha dan juga Arneta ini kembali jadi pemain yang akhirnya dipanggil di FEC Challenge Cup. Gimana kalau menurut Reza? Karena di luar juga sebetulnya ada setter yang juga cukup bagus sebetulnya kualitasnya. Nah, tapi dengan pemanggilan dari Arneta dan juga Tisha? Sebenarnya yang disayangkan tuh gini Mas. Dua ini menurut gue layak dipanggil timnas, tapi sayangnya nggak ada setter ketiga. Nah, itu yang tadi gue bilang. Idealnya sih ada 18 nama. Harusnya nggak lebih dari 16 ya? Ya, harusnya sih ada setter ketiga buat kemudian ada iklim kompetisi ketika training center, pemain setter ini nggak ada rasa untuk dia ngerasa gue main jelek pun udah pasti bakal masuk line up. Kan kalau ada 3 pasti ada 1 setter yang nggak masuk line up. Jadi mereka juga berkompetisi di dalam training center dan memang secara gaya main sebenarnya Arneta dan juga Tisha ini agak mirip kan dua-duanya. Dua-duanya dalam blok nggak terlalu bagus, tapi untuk umpan-umpan cepat emang bagus tuh umpan-umpan silang misalnya dari posisi 2 ke posisi 4 atau sebaliknya mereka emang bagus, lincah dua-duanya dan ketika defense juga lumayan bagus dua-duanya. Sayangnya memang tipenya terlalu sama. Mungkin yang diharapkan netizen adalah adanya sosok setter yang gaya mainnya agak beda. Mungkin sosok setter yang bisa memblok lebih baik dan memang ini tidak banyak pilihannya. Kita harus akui di Proliga 2023 pun nggak banyak tipe setter yang seperti ini. Dan sebenarnya ada satu nama sih yang sering di-mention oleh netizen, setter yang punya tinggi badan lumayan tinggi, ada Anissa Siti Rahmawati. Oh, Yolana juga lah. Ya, tapi lebih tinggi Anissa Siti Rahmawati. Dan untuk skill bloknya memang Anissa juga lumayan bagus sih. Ya, jadi memang Tisha dan juga Arneta dan mungkin dengan persiapan yang juga dirasa mepet ya. Karena kalau misalnya akhirnya akan ada perombakan, apalagi di posisi setter, ini kan posisi yang juga cukup sentral, akan sangat krusial dan akan cukup akan cukup menyulitkan untuk bisa akhirnya mencari bentuk permainan lagi. Karena sekali lagi dengan Arneta, dengan Tisha kan kita juga penampilan cukup bagus di SEA Games 2023 Kamboja. Ya, sayangnya sih itu aja Mas. Sayangnya kita nggak bawa satu setter tambahan karena kemarin kita beberapa kali mendengar interview sama Mas Laudri manajer timnas. Dia selalu bilang dia sudah menyiapkan sekitar 20 nama sebenarnya. Nah, kalau 20 nama itu kan benar-benar ideal. Itu ada 3 tim gitu dan di mana nantinya setiap pemain saling bersaing. Sayangnya memang sudah diputuskan hanya 16. Ya, 16 juga lebih baik lah dibandingkan SEA Games kan cuma 12, Mas. 12 betul. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari 16 nama ini sebetulnya posisi yang memang agak sedikit gemuk atau sedikit banyak itu di outside hitter dan juga middle blocker. Jadi bisa dibilang nanti 2 nama yang akan menjadi cadangan luar, 1 dari middle blocker, 1 dari outside hitter. Dan tadi gue sepakat sebetulnya memang harusnya ada 1 setter lagi yang akhirnya dimasukkan untuk supaya nantinya jadi ada kompetisi internal ketika lagi latihan supaya nanti pelatih juga ada opsi lain gitu untuk bisa memilih dan setternya juga ada motivasi lagi kan. Dan tergantung lawan juga nanti bisa disesuaikan kan line up yang masuk dan spesialis yang masuknya ini bisa disesuaikan sama lawan yang dihadapi. Oke, nah itu sedikit review kita dari 16 roster nama yang sudah diumumkan tentunya untuk bisa membela Indonesia. 14 diantaranya nanti akan masuk line up dan 2 akan menjadi cadangan luar ya, baik sepertinya sih ya di posisi middle blocker dan juga outside hitter karena posisinya ini memang agak sedikit lebih banyak dibandingkan dengan posisi lain. Dan kalau misalnya kita lihat secara peluang sendiri, kalau menurut lo gimana aja? Peluang tadi udah sempat kita bahas sedikit ya. Untuk lolos grup peluangnya harus juara dulu. Sangat besar, tapi target dari PBPSI kan kabarnya adalah juara. Nah, ini target yang gua rasa sebenarnya lumayan berat buat Indonesia karena persiapannya pun sebenarnya nggak terlalu panjang Mas. Dari SEA Games ada jeda yang lumayan panjang dan kemudian tim ini baru berkumpul pada tanggal 5, artinya jarak ke FEC Challenge Cup pun kurang dari 2 minggu dan ini nggak terlalu ideal buat kalau kita pengen mengincar gelar juara. Tapi
mungkin untuk melakukan prediksi kita juga harus melihat siapa aja lawan yang kita Nah, hadapi. menurut lo siapa yang paling berat? Sebenarnya Vietnam. Vietnam ini Vietnam, tim ya. yang sudah dikumpulkan. Tapi bisa sih kalau gue bilang nih. Vietnam tim yang udah dikumpulkan panjang banget training centernya dan sudah sering kita bahas. Ini tim yang menjadi juara di FEC Club Championship di sektor wanita, mengalahkan Diamond Foot tim asal Thailand di final dengan skor 3-2. Ada Tranti Tantui, lagi-lagi pemain yang main di tim Jepang dan ada di usia emasnya juga. Tapi selain Vietnam juga ada beberapa tim yang harus diwaspadai. Ada Iran, ini tim yang sebenarnya mirip Indonesia. Timnas putra sama timnas putri sebenarnya agak jauh kualitasnya, tapi timnas Iran pun yang putri tahun lalu ikut di Islamic Solidarity Games, mereka mendapatkan medali perak, kalah dari Turki yang kita tahu kualitasnya juga lumayan jauh. Terus ada juga Kazakhstan, ini Kazakhstan tim yang mewakili Asia di FIVB Challenger Cup 2022. Ada juga India, ada juga Hong Kong yang jadi juara di FEC Challenge Cup tahun lalu. Jadi sebenarnya untuk bisa lolos grup Bisa. peluangnya besar. Betul. Dan kalau kita bisa jadi juara grup, peluang minimal lolos semifinal sih ada. Kalau gue prediksi sih Indonesia peringkat 3 sebenarnya, Mas. Berarti nggak lolos dong ke Challenger Cup. Ya, ini realistis. Ya. Dengan persiapan yang pendek sebenarnya realistisnya, tapi menurut gua bisa lolos semifinal udah bagus banget. Karena ini levelnya Asia. Ya, karena sekali lagi yang hanya menjadi juara di FEC Challenge Cup ini yang berhak untuk bisa mewakili Federasi Asia FEC ini untuk bisa tampil di FIVB Challenger Cup dan nanti akan menghadapi federasi-federasi dunia lain baik dari Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, baik dari benua Eropa dan juga benua-benua lain beserta dengan tuan rumah ya. Ya, tuan rumah dan satu tim yang degradasi dari final tahun ini. Kemungkinan sih yang juara tahun lalu degradasi lagi, Kroasia. Soalnya kalah terus di final 2023. Ya, betul. Tapi kita doakan yang terbaik tentunya untuk perjalanan dari Timnas Voli Putri di FEC Challenge Cup. Jangan lupa untuk dukung tentunya perjalanan dari Timnas Voli Putri datang ke GOR di Kota Gresik. Warga Gresik dan juga sekitarnya ramaikan. Kita berikan dukungan kepada Timnas Voli Putri Indonesia mulai 18 Juni hingga 25 Juni 2023 dan seluruh pertandingan dapat disaksikan di Moji.